Selamat pagi, nama saya Aryani. Saya adalah Head of Campus di Uniprep Kelapa Gading. Pagi ini saya mau share sedikit mengenai program Uniprep atau UNSW Foundation Studies. Oke, kita mulai. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai program Foundation Uniprep atau UNSW Foundation Studies, saya juga mau share mengenai On-Demand Jobs of the Future. Jadi banyak sekali pertanyaan yang datang kepada kami mengenai sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa sih di masa yang akan datang itu yang masih banyak peluangnya, kemudian mencari kerja yang gampang. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kami ambil dari berbagai macam sumber yang di masa yang akan datang itu masih in demand atau demand-nya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat dari semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan cognitive thinking, jadi bukan pekerjaan manual yang nantinya bisa atau dengan sangat mudah bisa digantikan dengan mesin atau automation. Beberapa yang mau saya coba highlight adalah yang mungkin kadang-kadang orang tua itu tidak terlalu punya informasi atau tidak terlalu terpikirkan adalah pekerjaan-pekerjaan seperti urban farming. Kemudian ada juga di sini pekerjaan-pekerjaan di bidang seni, yaitu animation, kemudian art directors. Pekerjaan ini tidak bisa digantikan oleh mesin. Urban farming kebutuhannya itu sudah semakin tinggi karena semakin banyak orang tersentralize di kota, dan dengan adanya farmer yang bertani dekat dengan kota atau di kota, kebutuhan yang sangat besar yang ada di kota ini bisa terpenuhi oleh urban farming. Dan mereka juga secara logistik itu juga jauh lebih murah. Gitu. Jadi urban farming ini semakin banyak, dan tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri itu juga urban farming itu semakin banyak. Kemudian tadi ya di desain atau di seni, jadi graphic design itu banyak sekali juga masih dibutuhkan karena tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian juga untuk menunjang si industri automation itu salah satunya adalah automation dan robotics engineer. Kemudian di sebelah sana ada software developers, ada cyber security specialist, itu menunjang industri-industri. Kemudian civil engineer, dan salah satunya juga adalah alternatif atau renewable energy engineer, yang kita semakin kekurangan pasokan energi karena fossil fuel atau minyak bumi itu semakin sedikit jumlahnya dan manusia semakin banyak, sehingga sangat-sangat dibutuhkan engineer yang dapat menghasilkan renewable energy atau energi yang terbarukan. Oke, ke slide selanjutnya. Setelah kita tahu tadi itu apa sih in-demand jobs-nya ya di masa yang akan datang, salah satu pertanyaannya juga adalah kenapa sih kita harus belajar ke luar negeri? Karena di mana-mana sebenarnya kan belajar, kalau matematika gitu ya pasti sama aja. Di sini, di Australia, di Amerika, hitung-hitungan, tambah-tambahan, kurang-kurangan pasti juga yang sama. Belajar biologi juga kemungkinan sama ya, manusia itu ya begini aja gitu, nggak terlalu beda jauh bentuknya. Tapi ini yang kita dapatkan dari belajar ke luar negeri. Ini yang anak-anak kita dapatkan dari belajar ke luar negeri. Okay. Kemudian belajar di luar negerinya di mana? Salah satu pilihannya itu adalah Australia. Salah satu negara tetangga kita yang cukup dekat ya, kita adanya di sini di atasnya, dan ini Sydney atau di negara bagian New South Wales. Jadi Sydney cukup jauh ya, salah satu tempat yang lumayan jauh dari kalau dari Jakarta gitu ya. Sydney itu salah satu area di Australia yang cukup jauh dari Jakarta. Oke, kemudian kita bicara sedikit lagi mengenai qualifications dan enrollment yang ada di Australia. Jadi tadi udah tahu ya UNSW itu adanya di mana, adanya di Sydney. Kemudian degree di Australia ini tidak hanya di UNSW ya, di Australia bachelor's-nya itu enrollment-nya adanya dibukanya. Jadi kita tuh bisa mulai belajar di UNSW itu di bulan Februari, di bulan Juli, dan di bulan September. Untuk bulan September itu yang saat ini punya itu baru UNSW. Jadi universitas lain di Australia belum tentu punya September intake. Duration studies-nya juga tergantung nanti masuknya ke jurusan yang mana. 3 tahun ini biasanya bisnis, design, science itu masih 3 tahun. Engineering itu biasanya 4 tahun. Kemudian master's programnya sama intake-nya di Februari dan Juli, doktoralnya juga untuk master's itu sampai 1 sampai dengan 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung program masternya.
Kemudian untuk doctoral itu typically itu 3 sampai dengan 4 tahun. Ada yang lebih karena tergantung riset yang dilakukan. Kemudian kita juga biasanya ada pertanyaan mengenai double degree. Jadi kalau ada anak yang mau ambil bisnis, kemudian dia juga mau ambil desain atau mau ambil desain dan dia mau ambil degree yang lain, yang biasanya sering itu bisnis dengan law gitu ya, itu double degree-nya biasanya menambah 1 tahun dari total belajar ini. Kemudian setelah tahu mengenai Australia, kenapa sih in spesifik gitu ya UNSW? Karena UNSW ini rankingnya itu sangat tinggi di dunia saat ini tahun 2020, dan ini data dari tahun 2020. Global rankingnya UNSW itu ada di nomor 43 di dunia berdasarkan QS World Ranking. Jadi masih masuk ke dalam top 50 di dunia. Okay. Kemudian selanjutnya UNSW Business School itu rankingnya nomor 10 di dunia, bahkan lebih tinggi dibandingkan ranking mereka secara university. Di Australia untuk Fakultas Accounting and Finance, UNSW saat ini nomor 1. Sama juga saya ambilnya dari QS World Ranking. Kemudian salah satu juga yang mau kita coba highlight, walaupun memang bisnisnya rankingnya tinggi sekali, tapi UNSW itu pertama kali dibuat oleh pemerintah Australia itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan engineer dalam negeri. Jadi sampai saat ini universitas di Australia yang punya major engineering terbanyak itu adalah UNSW. Jadi pilihannya luar biasa. Saat ini pula mereka rankingnya nomor 1 di Australia dan nomor 14 di dunia untuk khususnya civil engineering. Ada juga mereka namanya civil and environmental engineering karena mereka sangat heavy atau researchnya mereka di renewable energy itu sangat ekstensif. Ya, mereka dapat funding itu lumayan banyak untuk renewable energy, terutama di solar panel atau photovoltaic engineering atau renewable energy specific in photovoltaic atau solar panel. Mereka punya pabrik solar panel on campus ya, yang memenuhi kebutuhan industri juga. Okay. Dan yang terakhir rankingnya nomor 38 di dunia untuk engineering, lagi-lagi lebih tinggi dibandingkan ranking university. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai UniPrep. Kenapa yang harus belajar di UniPrep? Saat ini UniPrep ini membantu siswa-siswa Indonesia untuk belajar ke Australia karena ada mungkin perbedaan kurikulum yang lumayan gitu ya antara SMA di Indonesia dengan universitas di luar negeri, terutama di UNSW. Dengan adanya UniPrep Foundation Program ini, anak-anak itu untuk adjustment secara akademik itu sangat mulus. Jadi tidak terlalu ada adjustment pada saat nanti mereka sampai di UNSW. Yang mereka mungkin harus adjust itu lebih ke culture, social, ya, dan karena memang Sydney dan Jakarta mungkin secara struktur gitu ya, secara kota, kemudian tipe-tipe orangnya, keramaiannya, secara populasi itu mungkin tidak terlalu jauh dari Jakarta. Jadi mudah-mudahan murid-murid kita atau anak-anak kita juga tidak terlalu punya masalah sih sebenarnya dengan adjustment itu. Tapi yang salah satu yang paling besar itu adalah adjustment biasanya di bidang akademik. Sehingga UniPrep Foundation ini atau UNSW Foundation Program ini memberikan bridging program bagi anak-anak yang lulus SMA atau yang ber-SMA di Jakarta atau Indonesia untuk kemudian sekolah di UNSW. Program yang dijalankan oleh UniPrep itu sama persis dengan yang dijalankan di University of New South Wales yang ada di Sydney. Mereka juga menjalankan program yang sama. Jumlah programnya, durasi programnya itu 6 sampai dengan 10 bulan tergantung intake mana yang dipilih. Nanti ada penjabaran mengenai intake di slides selanjutnya. Kemudian stream yang kami offer itu ada physical science, kemudian ada commerce, ada arts and social science, dan ada design. Program ini setara dengan tahun 12 atau tahun terakhir dari SMA di negara bagian New South Wales. Jadi kurikulum yang dibuat oleh UNSW Foundation sama dengan kurikulum dari negara bagian New South Wales. Kemudian dari situ nanti progressionnya itu tahun pertama di University of New South Wales Sydney. Oke. Balik lagi ke streams dan subjek tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah commerce atau mungkin bisnis gitu ya, banyak yang lebih familiar dengan bisnis.
Kelas-kelasnya adalah ini. Yang ada bintangnya itu kelasnya hanya 1 semester. Jadi seperti accounting, management, business law itu hanya 1 semester. Accounting itu dijalankan di semester pertama, kemudian manajemen dan accounting management semester pertama, kemudian business law itu menggantikan si accounting dan manajemen jamnya di semester kedua. Kemudian science, di sini ada physics, chemistry, communications for success, ini ada di semua stream. Kemudian matematikanya agak sedikit berbeda dengan matematika commerce karena matematika science agak sedikit lebih demanding. Kemudian ada academic English dan computing for academic purposes yang sama dengan stream commerce dan ada juga di stream yang lainnya. Oke, selanjutnya ada arts and social science dan design. Arts and social science sama kelas-kelasnya juga ada kemiripan dengan tadi science dengan commerce, seperti di English, kemudian ada computing for academic purposes. Yang ada juga di sini di arts and social science dan design adalah culture and communications. Kemudian ada di sini juga international issues and perspectives, karena dari arts and social science itu nanti bisa masuknya ke law, ke ilmu politik. Dan dari desain ada penambahan di computing for design dan desain, kelas desain. Jadi membuat market, gitu, nanti mendesain baju dan lain-lain untuk masuk ke fakultas seni. Oke. Ini adalah pathway kami. Jadi dari siswa IGCSE atau year 11, sesudah selesai dengan IGCSE atau year 11, kemudian masuk ke program foundation kami, nanti tinggal pilih balik lagi masuk intake yang mana. Setelah ini adalah entry requirements, ini adalah minimum entry requirements kami. Jadi completion of IGCSE atau year 11 dengan 5 subjek average B score untuk IGCSE dan 7,5 untuk anak-anak siswa kelas 11 yang tidak menjalankan IGCSE. Siswa kami harus minimal umurnya itu di 16 tahun karena ini adalah ketentuan dari pemerintah Australia. Dan Februari, Mei, dan September ini adalah intake-nya. Kami sangat-sangat menyarankan untuk siswa yang tertarik untuk masuk ke program Mei intake untuk lulus kelas 12 karena programnya lebih pendek dengan konten yang sama sehingga jauh lebih cepat. Biasanya siswa kelas 12 lebih sukses dalam menjalankan program Mei intake ketimbang kelas 11. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya, apabila dibutuhkan, kami dapat dihubungi melalui nomor-nomor WA yang kemudian nanti bisa mungkin melakukan tatap muka sehingga dapat membuat study plan yang lebih spesifik untuk masing-masing anak. Terima kasih. Selamat.